Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan menjelaskan presentasi mengenai kode etik sebagai pedoman pelaksanaan profesi hukum yang baik. Adapun kelompoknya adalah Vina Novita, yaitu saya sendiri. Kemudian ada rekan saya Talia Ainun Afni. Kemudian ada Rudi Elia Aror dan Maulana Putra Arianto. Latar belakangnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Maka dari itu ada prinsip penting yang harus ditegakkan. Next. Yang pertama, adanya jaminan penyelenggaraan pembangunan peradaban bangsa. Kemudian yang kedua, adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum. Kemudian yang ketiga, menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Yang keempat, bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kelima, Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri merupakan upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, apakah kode etik telah dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan profesi hukum di Indonesia? Yang kedua, hambatan atau kendala apa saja yang ditemukan dalam pelaksanaan kode etik profesi hukum di Indonesia? Nah, fungsi lain merupakan kriteria prinsip profesional yang telah digariskan sehingga dapat diketahui dengan pasti kewajiban profesional anggota lama, baru, ataupun calon anggota kelompok profesi, dapat mencegah kemungkinan terjadi konflik kepentingan antara sesama anggota kelompok profesi atau antara anggota kelompok profesi dan masyarakat. Selanjutnya, tujuan kode etik profesi yang pertama itu menjunjung tinggi martabat profesi. Kemudian yang kedua, menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota, lalu meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Yang keempat, meningkatkan mutu profesi. Kemudian yang kelima, meningkatkan mutu organisasi profesi. Dan yang keenam, meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi. Kemudian mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat. Yang terakhir, menentukan baku standarnya sendiri. Kode etik dan pedoman perilaku hakim. Yang pertama, etika kepribadian hakim. Yang kedua, melakukan tugas jabatan. Kemudian etika pelayanan terhadap pencari keadilan dan etika hubungan sesama rekan hakim, kemudian etika pengawasan hakim. Selanjutnya, kode perilaku jaksa. Jaksa kepada negara, setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan yang hidup dalam masyarakat dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan melaporkan dengan segera kepada pimpinannya apabila mengetahui hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara. Yang kedua, jaksa kepada institusi menerapkan doktrin Trikarma Adayaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, menjunjung tinggi sumpah dan atau janji jabatan jaksa, menjalankan tugas sesuai dengan visi dan misi Kejaksaan Republik Indonesia, melaksanakan tugas sesuai peraturan kedinasan dan jenjang kewenangan, menampilkan sikap kepemimpinan melalui ketauladan, keadilan, ketulusan, dan kewibawaan. Selanjutnya, kode etik advokat. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat dijelaskan bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum,
menjalankan kuasa, mewakili, atau mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Kemudian, pelaksanaan profesi hukum yang baik. Yang pertama, manajemen hukum yang baik, kemudian profesional hukum yang bermutu, penegakan hukum dan kode etik, dan terwujudnya keadilan. Selanjutnya, hambatan atau kendala dalam pelaksanaan kode etik profesi hukum di Indonesia. Yang pertama, pengaruh sifat kekeluargaan, yaitu memberi perlakuan dan penghargaan yang sama terhadap anggota keluarga, dan ini dipandang adil, berbeda dengan perlakuan terhadap orang yang bukan keluarga. Kemudian ada pengaruh jabatan. Yang ketiga, pengaruh konsumerisme, gencarnya perusahaan-perusahaan mempromosikan produk mereka melalui iklan media massa atau cukup berpengaruh terhadap peningkatan kebutuhan yang tidak sebanding jabatan. Yang ketiga, pengaruh konsumerisme, gencarnya perusahaan-perusahaan mempromosikan produk mereka melalui iklan media massa atau cukup berpengaruh terhadap peningkatan kebutuhan yang tidak sebanding dengan penghasilan yang diterima oleh penegak hukum. Selanjutnya, pengaruh lemah iman. Salah satu syarat menjadi profesional adalah takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, kesimpulannya, dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi penegak hukum sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab merupakan hal yang sangat penting. Kemudian, kode etik adalah prinsip-prinsip moral yang melekat pada suatu profesi dan disusun secara sistematis. Profesi yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi di mata masyarakat. Selanjutnya, kode etik belum dapat ditetapkan dengan maksimal. Hal ini disebabkan antara lain pengaruh sifat kekeluargaan, pengaruh jabatan, pengaruh konsumerisme, dan karena lemah iman. Sekian penjelasan dari kelompok mengenai kode etik sebagai pedoman pelaksanaan profesi hukum yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.